Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan mengupas rahasia antara Kaf dan Nun. Maha suci Allah yang telah menjadikan khasanah-khasanahnya antara Kaf dan Nun. Kaf itu menjadi kalam, Nur itu menjadi nur. Kalam itu sudah ada dalam Al-Quran dan engkau tinggal mencari nurnya. Ini perjalanan yang susah, sebab kalam tanpa nur hasilnya adalah hafiz Quran tapi kelakuan tidak Qurani. Antara kalam dan nur, itulah yang mewujud menjadi kun atau jadi. Ibaratnya, nur itu sebagai robotnya, Kaf itulah remote kontrolnya. Nur itu umpama tubuh, Kaf itu umpama ruhnya. Nur itu digerakkan dan dibentuk oleh kalam yang ada di dalamnya. Nur seperti sel-sel tubuh. Kalam itu adalah kode-kode genetik, yang kemudian kode genetik tertentu itu akan membentuk wujud tubuh yang tentu pula sesuai kode genetiknya. Tanpa adanya kalam, maka nur atau cahaya itu menjadi cahaya yang diam atau mati, tak membentuk keindahan. Tanpa ada nur, maka kalam pun seperti pelukis tanpa kanvas, tapi bisa berkreasi tanpa nur Allah ini. Kalam itu hanya paling mentok, bahan debat, bahan bunuh orang, bahan mengkafirkan orang, bahan cari pengaruh, bahan cari simpati, bahan cari pengikut, bahan kesenangan dan kemakmuran diri pribadi. Kalam malah bisa menyesatkanmu tanpa nur Allah. Di mana bisa mendapatkan nur Allah? Dalam lelaku yang panjang, banyak-banyak tirakat, banyak-banyak prihatin, banyak-banyak menyepi, banyak-banyak tafakkur, merenung, banyak-banyak zikrullah sampai cahaya itu menyala dalam hatimu. Baru bolehlah engkau berkalam kalam riyah dengan nur Allah yang sudah ada di dalam hatimu. Kalam yang keluar dari mulutmu beda, tidak sangkut di otak saja, namun bisa diresapi hati nurani yang dalam, karena pancaran nur Allah sudah terang menyala dalam hatimu. Kalam bukanlah semata-mata kata-kata sebagaimana perkataan antara manusia satu dengan lainnya. Kalam adalah kode genetik bagi nur. Adanya kalam inilah yang membuat setiap nur mengenali fungsi dan tujuannya masing-masing. Nur telah terprogram dengan kalam, maka di antara nur itu ada yang menjadi petunjuk atau hidayah, ada yang menjadi cahaya rahmat, ada yang menjadi cahaya pertolongan, ada yang menjadi cahaya pengampunan dan sebagainya. Keduanya, kalam dan nur, inilah yang menjadi kun atau jadi. Kata kun itu adalah kalam kodim dan hakiki, yaitu kalam Tuhan bukan perkataan makhluk. Maka terjadilah apa-apa yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kun atau wujudlah, maka ia pun jadi wujud. Quran Surah An-Nahl ayat 40. Kaf artinya yang maha mencukupkan, yang tidak ada satupun yang setara dengannya. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Nun maksudnya adalah cahaya bagi langit yang bersumber pada cahaya arasnya.
Semua yang ada di surga itu dibangun dengan huruf-huruf kun. Kun, kaf, dan nun. Kaf sama dengan tersembunyi. Nun sama dengan menampakkan diri. Di mana antara huruf kaf dan nun terjadilah alam semesta yang keluar dari alam ketiadaan. Maksudnya adalah segala sesuatu terjadi dalam keadaan waktu serta tempat yang persis sebagaimana yang Dia kehendaki dengan kalamnya yang tiada awal dan akhir atau qadim. Seandainya kalam Allah yang berkaitan dengan kun fayakun itu disertai dengan huruf, maka sudah pasti memiliki awal dan akhir. Padahal sesungguhnya kalam semacam itu mustahil ada pada Allah Ta'ala, karena kalamnya tiada serupa dengan kalam makhluk. Yakni sesungguhnya Allah menciptakan sesuatu yang Ia kehendaki adanya dengan kalamnya yang asali, yang bukan huruf maupun suara. Maknanya adalah bukan Allah mengucapkan huruf kaf dan nun. Mengucapkan dengan huruf kaf dan nun termasuk sifat kita atau manusia. Dari Ibrahim bin Khattab, dari Ahmad bin Khalid, dari Salama bin Al-Far, dari Abdullah bin Najiyah, dari Ahmad bin Badil Al-Ayyami, dari Amar bin Hamid, Hakim Kota Ad-Dainur, dari Farad bin As-Saib, dari Maimun bin Mahran, dari Ibnu Abbas, dan sanadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, segala sesuatu ada penjelasan atau tafsirnya yang diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Adapun kandungan 4 unsur alam semesta dalam huruf hijaiyah, yaitu unsur api sama dengan alif, ha, ta, sod, min, fa, shin. Unsur udara sama dengan ba, waw, ya, nun, sod, ta, da. Unsur air sama dengan jim, sa, qaf, sin, kaf, tha, sa. Unsur tanah sama dengan ha, lam, ain, ra, kha, gaya. Makhluk bukan Allah. Makhluk juga bukan bayangan Allah. Makhluk wujud bayangan dalam kesadaran Allah. Yang dimaksud adalah bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarannya atau menurut citranya. Sebab pada tubuh manusia tertulis huruf Allah, yaitu terlihat saat mengangkat kedua tangan, seperti dalam takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar. Alif sebagai garis dari ujung jari tangan kanan turun hingga ke ujung jari kaki kanan. Lam pertama dari ujung jari tangan kanan turun melalui bahu kanan dan naik ke puncak kepala. Lam kedua dari puncak kepala turun melalui bahu kiri dan naik hingga ujung jari tangan kiri. Ha sebagai garis dari ujung jari tangan kiri turun hingga ujung jari kaki kiri. Makhluk ada karena dihidupkannya. Makhluk binasa karena dimatikannya. Diri-diri bukanlah apa-apa kecuali bayangan dalam refleksi diri sejati Allah. Di antara kaf dan nun, kusesap bergelas-gelas kopi kerinduan hingga senja usia mengendap, mengental dalam rahasia cinta yang tak kukenal bentuknya. Di antara kaf dan nun, air mata berseruh ya Rahman ya Rahim, mengalir perlahan menuju samudra yang entah wujudnya. Di antara kaf dan nun terbentang 6 masa kehidupan dan kematian yang meleset lebih cepat dari sekejap mata sebelum aku menjadi engkau
dan engkau mengambil alih aku. Di balik cahaya ada kekosongan, di balik kekosongan ada cahaya. Cahaya menghadirkan kekosongan, kekosongan menghadirkan cahaya. Yas'aluhu man fis samawati wal ar, kullu yaumil huwa fisya. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap saat dia dalam kesibukan. Quran Surah Rahman ayat 29. Berhati-hatilah, jangan mengira bahwa Allah mengucap lafaz kun dengan huruf, suara atau bahasa saat menciptakan makhluknya. Ingat, tiap hari dan tiap waktu ada makhluk yang diciptakan dan jumlahnya sangat banyak, dan mustahil Allah mengucapkan kun setiap menciptakan makhluknya, karena kalam Allah tidak serupa dengan kalam makhluknya. Alam semesta dan segala isinya bagaikan sebuah pohon. Ia tumbuh dari biji kun, yang merupakan kalimat yang berasal dari huruf kaf dan nun. Dari dua huruf tersebut, kaf diartikan kaunia, yang memiliki arti alam semesta, sementara kaunia sendiri tidak akan ada dan tumbuh kecuali disirami oleh nun yang merupakan kinaya. Pohon tersebut tumbuh dan memiliki begitu banyak cabang. Setiap cabang memiliki sudut pandang yang berbeda dalam mengartikan kaf dan nun. Dengan sudut pandang yang berbeda itu, akhirnya mereka memiliki tujuan hidup yang berbeda pula. Perbandingan hidup Adam dan iblis, bahwa ketika Adam masuk dalam kelas pembelajaran, ia berpikir tentang dua huruf, kaf dan nun. Adam memandang seksama dua huruf tersebut dalam proses berpikir. Ia melihat seseorang bermunajat kepada Allah dan berkata, "Tuhan, Engkau begitu tinggi dan samar, tak ku kenal, maka aku sungguh ingin mengenalmu." Maka terbukalah saat itu huruf kaf dan kata kun, yang notabene merupakan kaf ketinggian. Adam pun kemudian mengerti bahwa Allah merupakan zat yang maha tinggi, samar, dan tidak mampu ia kenal kecuali Allah mengenalkan dirinya. Adam pun mengikuti munajat orang tersebut, sehingga Allah mengenalkan dirinya pada Adam seraya berfirman, "Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku." Quran Surah Taha ayat 14. Adam kemudian memikirkan rahasia selanjutnya, yaitu arti huruf nun dari kata kun. Ia berpikir agak lama, kemudian ia teringat firman Allah tentang zatnya. Ia pun mendapati arti nun adalah keakuan. Adapun pengertian dari kumpulan makna kaf dan nun pada Allah adalah, Allah merupakan zat yang maha tinggi yang bersifat keakuan, tidak membutuhkan apapun, namun segala sesuatu membutuhkannya. Setelah Adam memahami kaf dan nun, lantas ia merealisasikannya dalam kehidupan dengan menyadari kerendahan dirinya di hadapan Allah yang maha tinggi. Adam menyembah Allah dengan mengakui kebutuhannya terhadap Allah dan tidak menyekutukannya. Seketika perubahan kaf tersebut menjadi kaf takrim, kaf untuk memuliakan, dan kaf qudsiya, artinya Allah memberikan segala kemuliaan kepada Adam dan memberikan segala kekuatan untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Sementara nun menjadi nun nuriyah, dan dengan nur itulah akhirnya Adam dapat merasakan nikmat segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, sehingga muncul nun nuriyah bertemu dengan nun nikmah.
Kaf dan Nun pada akhirnya adalah kemuliaan Adam yang diberikan Allah atas rasa syukur terhadap nikmat yang dapat ia rasakan dengan cahaya ilahi yang telah dihadiahkan kepadanya. Sebagaimana Adam, iblis juga berada dalam kelas pembelajaran selama 40.000 tahun. Ia mengeja 2 huruf, kun, malaikat yang mengajar mempercayakan segala sesuatu pada kemampuan iblis. Karena iblis merasa mampu akan kemampuan dirinya, ia pun mulai menerka-nerka tentang makna kaf. Rupanya, rasa mampu itu membuatnya mengartikan kaf memiliki arti kufriya atau kekufuran. Karenanya, iblis kemudian memiliki rasa sombong dalam dirinya. Begitu besar kepercayaan diri iblis, ia pun mengartikan Nun sebagai Nur Nuriyah atau api, yang tidak lain adalah asal ia diciptakan, sehingga terkumpullah dalam lafaz kun, kekufuran dan api yang membuat kesombongan dalam dirinya membara. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Maka Maha Suci Allah yang di tengahnya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepadanya kamu dikembalikan. Quran Surat Yasin ayat 82 sampai dengan 83. Ayat tersebut menjadikan tentang iradat Allah atau kehendak Allah terhadap sesuatu perintah, urusan, keadaan, atau masalah. Kehendak Allah adalah salah satu sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam ilmu tasawuf disebut al-irada. Al-irada artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki sesuatu tanpa ada unsur paksaan oleh siapapun dalam waktu kapanpun. Kehendaknya adalah kehendaknya sendiri tanpa butuh bantuan dengan yang lain. Perkataan Allah pasti terjadi atau terwujud bila Allah sudah menghendaki kun atau jadi fayakun, maka jadilah. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh pengulangan kata dan penguat untuk menghendaki sesuatu. Dalam sebuah syair disebutkan, jika Allah menghendaki satu perintah, dia hanya mengatakan satu perkataan, jadi, maka jadilah. Manusia diberi kebebasan berkehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentukan pilihan, keinginan, harapan dan cita-cita. Dalam hal akidah atau keimanan atau beragama, Allah memberikan kebebasan berkehendak untuk manusia menentukan pilihan agama, beriman atau Islam atau kafir. Quran Surat Al-Kahfi ayat 18. Demikian juga dalam hal kehidupan, semua manusia tak terkecuali menghendaki kebahagiaan, ketenangan, kesejahteraan dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya di dunia namun juga di akhirat kelak. Ketika manusia tertimpa musibah, mengalami ujian atau azab dalam kondisi kefakiran, kemiskinan dan permasalahan hidup lainnya, maka timbul perasaan kekhawatiran, kesedihan, kecemasan dan ketakutan menyertainya. Dalam kondisi seperti ini, manusia timbul kehendak untuk memperbaiki dan mengubah jalan kehidupannya ke arah yang lebih menyenangkan, bahagia dan sejahtera. Manusia berharap semua yang dikehendakinya segera terwujud, terrealisasi dan terjadi. Segala bentuk ujian atau azab dan problematika kehidupan lainnya adalah sebuah keniscayaan yang Allah turunkan kepada manusia untuk menguji manusia yang terbaik dan paling bertakwa di sisinya. Di saat yang bersamaan, kondisi manusia saat itu sedang dihapus dosa-dosanya, manakala ia bersabar menghadapi ujian atau azab. Dan musibah di dunia pada hakikatnya adalah wujud kasih sayang Allah terhadap manusia. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, ia menyegerakan siksaannya di dunia. Dan apabila Allah menghendaki keburukan bagi hambanya,
ia menangguhkan balasan dosanya sehingga Allah akan membalasnya di akhirat pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya ujian. Apabila Allah Ta'ala mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, ia mendapat ridho Allah baginya, dan barang siapa yang kesal, ia memperoleh murka Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bila Allah sudah berkehendak atas sesuatu yang dihadapi manusia, Allah hanya berkata kun atau jadi, fayakun, maka jadilah. Manusia dengan segala permasalahannya di hadapan Allah di antara huruf kaf dan huruf nun. Bila Allah sudah berkata kun atau jadi, fayakun atau maka jadilah. Dengan syarat manusia memposisikan diri sebagai orang yang pantas, tepat, dan sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah syair menyebutkan, sesungguhnya manusia di hadapan Allah antara huruf kaf dan nun. Bila Allah menghendaki, maka terjadi. Bila Allah tidak menghendaki, maka tidak terjadi. Demikian sahabat, rahasia antara kaf dan nun. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita juga semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.